Ngeri ya, psikopat yang pilok motherboard bro. Janganlah bro, masa PCB dicat? Jangan ya, PCB itu tidak boleh dipilok teman-teman. Macam-macam aja. Halo guys, di sini berjumpa lagi di video modding memodding ya. Kali ini saya akan membuat armor motherboard. Nah, awalnya saya ingin menggunakan akrilik ya dengan gergaji pemotong seperti ini. Tapi ternyata susah banget motongnya gitu. Kalau misalnya punya jigsaw atau pemotong laser itu enak banget teman-teman, bisa kita bentuk desain sesuka hati ya. Tapi sayangnya saya tidak punya. Maka dari itu di sini saya menawarkan alternatif yang lebih mudah dan tidak terlalu rumit nanti pemotongannya ya. Ini adalah map ya, map yang tebal begitu. Bukan map sebenarnya, ini namanya clear holder ya. Bisa teman-teman dapatkan di toko buku atau di gudang-gudang begitu yang tidak terpakai ya. Lalu apa saja yang kita butuhkan untuk membuat armor ini? Yang pertama tentu saja alat pengukuran berupa roll ya, kemudian pensil, spidol permanen yang kecil, gunting, pisau cutter yang bisa dikunci, tentu saja ada stiker, lem, dan double tap. Nanti kalau armornya sudah selesai dibentuk, dipilok juga boleh ya, dipilok RGB begitu. Wah. Baiklah, tanpa basi-basi tanpa basa-basi memperpanjang bacot, mari kita mulai tutorialnya. Pertama, saya membutuhkan gambar motherboard yang akan dibuatkan armor. Bisa didapatkan di situs resminya, teman-teman. Kemudian buka gambar dengan Photoshop, tekan Ctrl I, kemudian Ctrl Shift U, dan print. Kemudian kita akan memotong armor mentahan sesuai besar motherboard. Di sini saya tandai dulu posisi lubang baut, kemudian membuat tanda di setiap sudut motherboard untuk membuat garis pemotongan yang paling presisi, yang paling cocok dengan ukuran motherboard. Pokoknya harus pas sebesar motherboard, teman-teman. Kita memasuki bagian prakarya kerajinan tangan zaman SMP. Pertama kita ukur dulu area dudukan heatsink prosesor. Ukur dari kiri dan kanan motherboard ke garis kotak dudukan heatsink atau fan prosesor. Lalu catatkan hasil pengukuran ke printout Mobo tadi. Sebenarnya bisa saja digariskan langsung ke armor, tapi di sini saya ingin lebih teliti saja. Selanjutnya, ukur dari atas ke bawah area dudukan heatsink. Dan karena area kotak dudukan ini berbatasan langsung dengan heatsink chipset, maka langsung diukur berapa dimensi lubang yang akan kita buat untuk heatsink chipsetnya. Kemudian tepian armor juga perlu kita potong untuk membuat ruangan untuk port-port di motherboard. Ukur dengan teliti di setiap bekukan yang mungkin terjadi. Misal di sini teman-teman, pada port LAN dan audio. Lalu armor yang masih menutupi area RAM juga wajib dipotong. Di sini sekaligus saya mengukur potongan yang akan dibuat untuk port 24 pin motherboard. Lanjut ke bagian paling membutuhkan ketelitian. Di sini saya akan mengukur posisi pemotongan untuk setiap slot PCIe. Ini harus sangat presisi teman-teman. Pastikan armor mentah sudah benar-benar sama besar dengan dimensi panjang dan lebar motherboard, agar potongan untuk PCIe slot yang dibuat nanti tidak meleset. Oke, ini adalah ukuran-ukuran potongan dan lubang yang akan kita lukiskan ke armor mentah hijau tadi. Selanjutnya, garis-garis potongan akan dilukiskan ke armor. Kemudian digunting atau dipotong dengan pisau cutter yang tajam dengan pengunci. Ini adalah cara yang bisa saya lakukan, full manual tanpa komputer dan pemotong laser. Cukup ribet dan menguras waktu. Mungkin teman-teman punya saran pengerjaan yang lebih cepat, bisa disampaikan di kolom komentar.
Inilah dia teman-teman, armor setengah matang. Cukup memuaskan sejauh ini. Sekarang saya perlu memotong bagian-bagian yang berlebih, seperti yang menutupi 4 pin CPU dan lubang baut. Untuk lubang baut sendiri nanti akan saya buat dengan pembolong kertas biasa teman-teman. Sekarang mari kita tempeli dengan stiker. Di sini sebenarnya kita bisa bebas berkreasi dengan warna, dengan jenis stiker ya, sesuai dengan tema build. Atau dibikin warna RGB juga boleh teman-teman. Sekarang saya akan melengkapi bagian-bagian armor yang masih terputus. Selain menambah solid, ini juga memberi efek tebal 3D gitu teman-teman. Lalu bagaimana menempelkan armor ke motherboard? Kita lihat dulu komponen-komponen yang bisa menopang armor. Pada motherboard ini, kondensator inilah yang paling tinggi dan rata menahan armor. Maka akan saya beri double tap busa di atasnya sebagai perekat. Sedikit saja teman-teman, agar nanti saat armor dilepas, kondensator ini tetap aman merekat ke PCB motherboard. Inilah dia teman-teman. Hehehe. Lumayan cute juga hasilnya. Mungkin sebagian teman-teman menganggap ini aneh ya, nggak penting. Tapi ya, bagi sebagian teman-teman lain mungkin video ini ada faedahnya. Lalu apakah ini tidak akan meleleh? Tidak, tentu saja tidak teman-teman. Ini cukup tebal armornya dan tahan panas ya. Lagi pula bagian motherboard yang paling panas itu adalah prosesor dan chipset ya, kemudian VRM. Bagian-bagian tersebut tidak ada yang kontak langsung dengan armor ini. Oke, Mobo Kerehore ini akan saya bawa ke rakitan Kerehore selanjutnya dengan tema All White Kerehore. Stay tune teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.